Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah melihat orang yang kecelakaan berkendara? Kalau Anda hadir di situ melihat dari dekat kecelakaan dari orang yang berkendaraan, maka Anda akan bisa mendengar begitu banyak komentar. Mungkin akan ada yang berkata, "Dasar bodoh, tidak tahu mengendara." Atau yang lain akan berkata, "Kasihan ya korbannya sampai berdarah-darah." Atau ada yang mungkin berkata ketika dia menolong, "Coba cek apa agamanya," katanya. Atau sebagian lain mungkin hanya diam, entah kagum, entah prihatin, tidak tahu. Tapi mereka pasif. Ini sebuah pengalaman hidup kita. Dan kita tahu bahwa dari pengalaman, setiap orang bisa memberi respon yang berbeda terhadap suatu situasi yang sama. Ada yang lebih tertarik melihat kendaraannya, ada yang tertarik melihat korbannya, ada yang lebih tertarik mungkin melihat polisinya yang berdiri saja, atau apapun. Orang bisa memiliki persepsi yang amat berbeda atas satu peristiwa. Bisa jadi ada yang menanggapi dengan sangat baik, ada juga yang kurang bijaksana. Kita pun, saya dan Anda, tidak selalu memberikan respon yang terbaik dalam setiap keadaan. Kadang kita menjadi sangat sabar, kadang kita menjadi orang yang tidak sabaran, kadang kita peka melihat kebutuhan orang lain, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang mengecewakan. Dalam bacaan Injil hari ini, yang diperdengarkan, yang dibacakan kepada kita pada hari raya Kristus Raja ini, kepada kita ditunjukkan 3 macam respon terhadap Yesus yang sedang tergantung dan sekarat di kayu salib. Tadi dalam bacaan Injil ada 3 respon, atau setidaknya 3 respon yang ditunjukkan orang terhadap Yesus yang sudah tergantung di salib, sekarat, mau mati. Yang pertama, mari kita lihat, ada orang banyak yang hanya berdiri dan menonton. Mereka memandang, mereka berdiri dan menonton tanpa kata, tanpa aksi. Orang-orang seperti ini disebut orang-orang yang merespon secara pasif. Lalu kelompok yang kedua adalah para pemimpin, para serdadu, dan seorang penjahat yang mengejek Yesus. Orang sekarat disalib mau mati, masih ada para serdadu, para pemimpin, dan seorang penjahat yang justru mengejek Yesus. Respon mereka adalah respon yang penuh cemoohan dan hinaan. "Jika engkau Mesias, turunlah. Jika engkau Mesias, selamatkan dirimu dan kami juga," kata penjahat. Respon yang ketiga yang bisa kita lihat adalah disebut tadi satu orang penjahat yang lain. Penjahat yang lain ini, dia memberikan respon yang penuh dengan iman. Dia merespon Yesus yang disalibkan penuh dengan harapan, dan dia mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kejujuran. Melalui bacaan hari ini, Lukas mengajak kita untuk bercermin pada respon penjahat yang kedua itu. Ketika semua orang memakai kata-kata untuk mengejek, untuk mencemooh, penjahat yang kedua ini memakai kata-kata untuk berdoa, memohon yang perlu untuk hidupnya. Ada dunia yang amat berbeda antara ejekan dan doa. Saya selalu agak cermat memperhatikan
ketika seorang melaporkan atau mengata-ngatai seseorang kepada saya? Apakah ini semacam cemoohan yang muncul dari rasa dengki, atau ini sebuah percakapan yang muncul dari keprihatinan? Biasanya agak gampang menangkap itu. Ya, apalagi dalam tradisi di biara misalnya, para frater pasti tahu, ya, kalau kita yang melaporkan saudara kita kepada pimpinan, biasanya yang salah itu kita yang melapor, bukan yang dilaporkan. Nah, ini hal yang lain, karena ada kecenderungan kita mau tampil menjadi lebih daripada yang lain. Kadang-kadang saya juga mengalami hal yang sama di paroki ini. Setelah menjadi pastor paroki juga sama. Ada orang yang datang melapor, tapi saya perhatikan laporannya kok rada-rada sinis ya. Bukan sebuah laporan yang katakanlah muncul dari keprihatinan yang ingin memperbaiki. Ada dunia sekali lagi yang berbeda antara ejekan dan doa. Respon terhadap seseorang yang sedang sekarat mengungkapkan siapa kita sebenarnya dan apa yang kita hargai di dalam hidup ini. Terlebih lagi ketika yang sekarat itu adalah orang baik, ketika yang sekarat itu adalah putra Allah sendiri. Penjahat kedua itu yang kita jadikan contoh ya dalam kehidupan kita, dalam cara yang sangat sederhana namun tulus, sebenarnya sedang memuliakan salib ketika dia mengatakan, ingatlah aku. Sementara yang lain yang menghina, yang mencemooh, mereka juga pada saat yang sama sedang menghina salib yang adalah sumber penyelamatan itu. Tadi kita mendengar bahwa penjahat yang kedua itu mengakui Yesus sebagai raja, raja yang tersalib. Raja yang tersalib memang terdengar seperti sebuah ironi. Raja biasanya identik dengan kemuliaan, identik dengan kekuasaan, identik dengan kekuatan. Sedangkan salib pada zaman itu adalah simbol kehinaan dan simbol dari kelemahan. Tetapi justru disitulah letak pusat iman kita. Allah menunjukkan kuasanya sebagai raja, bukan lewat kejayaan, melainkan lewat kasih yang mau berkorban sehabis-habisnya. Allah meraja, memimpin kita dengan kasih yang mau berkorban sampai sehabis-habisnya. Santo Paulus pernah berkata demikian, Ia, Yesus, mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Kata-kata Paulus ini pun seharusnya menjadi kata-kata yang keluar dari mulut kita. Sebab kasih Yesus tidak hanya untuk sebagian orang, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi kasih Yesus itu bersifat universal, tertuju bagi semua orang. Kesetiaan Yesus kepada misi kasih itu membuatnya rela menyerahkan segalanya di kayu salib, bahkan nyawanya sendiri. Dengan ini kita menyebut dia sebagai raja. Raja yang memerintah dengan cinta, raja yang memerintah dengan kasih, bukan dengan kekuasaan. Karena itulah penjahat yang baik itu berani mengucapkan doa yang sangat sederhana, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dalam sekaratnya dan ketika dia memandang Yesus dengan kasih, Yesus yang disalib, dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata-kata ini adalah sebuah doa, kata-kata yang selalu bisa kita ungkapkan ketika kita mengalami perjuangan di dalam hidup kita. Penjahat itu tahu dirinya penuh kesalahan. Ia berkata kepada penjahat yang lain, kita memang pantas dihukum. Tetapi sekaligus penjahat itu juga percaya bahwa kasih yang mengalir dari tubuh Yesus yang terluka itu jauh lebih kuat
daripada semua kesalahannya. Penjahat itu tahu bahwa kasih yang mengalir dari derita Yesus itu lebih kuat daripada segala kesalahannya. Dia percaya bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada belas kasihan Tuhan. Bahkan kasih Allah tidak akan mengalahkan, tidak akan dikalahkan oleh kematian sekalipun. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin bisa dikatakan kita pun seperti penjahat itu. Kita punya kelemahan. Kita semua pernah salah. Kita pernah menjadi pribadi yang menjengkelkan. Kita pernah menjadi pribadi yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi kesadaran itu seharusnya tidak membuat kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Alasannya sederhana, karena kita mempunyai Raja yang tersalib, Raja yang penuh kasih. Karena itu kita pun selalu boleh berkata dan datang kepada Yesus dengan kata-kata ini, Yesus, ingatlah akan daku. Dan ingat bahwa janji Yesus tidak pernah mengecewakan. Tadi dalam bacaan Injil, apa yang didoakan oleh penjahat itu langsung dijawab 100%, langsung dikabulkan. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ini adalah sebuah respon yang luar biasa. Kepada penjahat yang disalib itu, Yesus tidak mengatakan tunggu besok, tidak mengatakan tunggu tahun depan, tetapi hari itu juga. Maka setiap kali kita kembali kepada Yesus, setiap kali kita datang kepadanya dengan hati yang jujur, saat itu juga Tuhan akan bertindak bagi kita. Hari ini adalah hari Minggu terakhir tahun liturgi kita. Minggu depan kita memasuki masa baru, masa Advent. Kita menutup tahun ini dengan mengakui Yesus yang tersalib sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dia bukanlah Raja yang menuntut, tetapi Raja yang mengasihi. Dia bukanlah Raja yang duduk di singgasana emas, tetapi Dia adalah Raja yang memeluk kita dari salib. Maka ketika kita berseru kepadanya, Ia pun akan menjawab dengan janji yang menguatkan. Ketika kita jatuh, Dia akan mengangkat kita. Ketika kita memohon belas kasihan darinya, Ia tidak akan pernah menolak kita. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Itu baca yang di atas. Maka sambil merayakan Yesus sebagai Raja, kita juga dipanggil untuk semakin menyerupai Dia, memberi diri bagi sesama, mengampuni seperti Dia mengampuni kita, dan membawa harapan bagi mereka yang paling membutuhkan kehadiran kita. Semoga Raja kasih itu selalu mengingat kita. Semoga Raja kasih itu selalu menginspirasi kita. Dan semoga kita pun selalu mengingat Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Dia adalah Raja yang penuh belas kasih. Dia adalah Raja yang memeluk kita dari salibnya. Dia adalah Raja semesta alam. Amin.